Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Bikaim Banua. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan lagi tentang jaringan pada hewan. Jikalau pada video sebelumnya teman-teman kita telah mempelajari tentang bab 2 yaitu jaringan pada tumbuhan. Dan sekarang kita akan lanjut ke jaringan pada hewan. Ini video saya teman-teman, silakan disimak dan semoga bermanfaat. Nah, baik, sekarang kita akan masuk pada materinya teman-teman, yaitu jaringan pada hewan. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya ternyata hewan juga memiliki jaringan. Bagaimana seperti kita mempunyai jaringan, bukan seperti jaringan yang kita butuhkan di handphone teman-teman, tetapi jaringan pada hewan ini adalah apa saja yang ada di dalam tubuh hewan yang bisa membuat dia bisa bergerak, bisa berlari, dan apapun yang dilakukan oleh hewan. Begitu juga kita teman-teman, namun kita lebih istimewa ya. Nah, langsung saja pada materinya, yaitu jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan pada hewan ini ada 4 teman-teman, yaitu jaringan otot, kemudian jaringan ikat, kemudian jaringan epiter, dan keempat adalah jaringan saraf. Pertama, kita akan jelaskan tentang jaringan otot. Nah, jaringan otot ini teman-teman mengandung berkas-berkas sel panjang yang dinamakan serabut otot. Nah, sifat dari jaringan otot ini teman-teman adalah dia bersifat elastis atau dapat diregangkan atau bisa disebut ekstensibilitas, kemudian dapat dirangsang atau eksitabilitas, dan dapat menebal atau memendek atau disebut kontraksi. Di sini teman-teman, jaringan otot juga mempunyai fungsi yaitu melaksanakan gerak pada tubuh makhluk hidup, kemudian memproduksi panas dalam upaya memelihara suhu tubuh teman-teman, dan menegakkan serta memelihara postur tubuh. Jadi itu fungsi dari jaringan otot ini teman-teman. Nah, kemudian pada umumnya manusia dan hewan teman-teman memiliki 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik ini teman-teman dilekatkan pada tulang oleh tendon. Kemudian otot lurik bertanggung jawab terhadap gerakan sadar atau volunteer teman-teman, yang artinya otot ini dapat diatur menurut kehendak kita. Jadi namanya otot lurik ini adalah bisa diatur oleh kita. Seperti kita bisa kita atur ke kanan dan ke kiri, begitu teman-teman. Kemudian teman-teman, sel otot lurik ini berbentuk silindris panjang dengan banyak inti yang terletak di tepian sel. Kontraksi otot lurik ini juga cepat dan kuat, akan tetapi mudah lelah. Otot lurik terdapat pada semua otot yang membungkus tulang. Nah, jadi kita ketahui teman-teman, meskipun otot ini cepat dan kuat, akan tetapi dia juga mudah lemah. Nah, itu tadi penjelasan tentang otot lurik teman-teman. Kemudian jaringan otot yang kedua adalah otot polos. Nah, otot polos ini bertanggung jawab terhadap gerakan tersadar teman-teman, involunteer namanya. Strukturnya tampak tidak bergaris lintang atau lurik. Kemudian teman-teman, sel otot polos ini berbentuk gelendong dengan satu inti di tengah teman-teman sel, di tengah-tengah sel. Kontraksi otot polos lembut dan tanpa lelah juga. Contoh otot polos terdapat pada organ bagian dalam tubuh. Kemudian jaringan otot yang ketiga teman-teman adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini bertanggung jawab terhadap gerakan tersadar teman-teman, atau disebut involunteer. Struktur otot jantung ini tampak bergaris lintang atau lurik dengan selnya yang bercabang. Sel otot jantung berbentuk silindris panjang dengan satu inti di tengah. Kontraksinya berirama dan tidak mudah lelah. Pada otot jantung terdapat garis-garis transversal yang berwarna gelap yang dinamakan diskus intercalaris. Nah, kemudian juga teman-teman, jaringan otot merupakan salah satu bagian dari jaringan hewan yang melekat pada tulang. Jaringan otot dilekatkan pada jaringan tulang menggunakan jaringan ikat teman-teman. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang
jaringan pada hewan yang disebut dengan jaringan otot. Kemudian jaringan yang kedua adalah teman-teman jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini teman-teman merupakan jaringan yang berkembang dari lapisan embrional mesoderm dengan berbagai bentuk. Fungsi jaringan ikat ini teman-teman adalah sebagai penghubung penunjang dari ikat berbagai jaringan dan organ. Selain itu teman-teman, ada pula fungsi lain dari jaringan ikat ini, yaitu untuk protokol, menyimpan lemak, menfagositosis kuman dan zat, menyimpan lemak, menfagositosis kuman dan zat asing, membentuk antibodi dan zat antikoagulan, serta mengurangi pengeluaran panas tubuh dari kulit teman-teman. Berdasarkan tahap perkembangannya juga, jaringan ikat terdiri atas jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Akan kita jelaskan satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah jaringan ikat embrional. Jaringan ikat embrional teman-teman merupakan jaringan yang terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan mesenkim. Jadi jaringan embrional ini bisa disebut namanya adalah jaringan mesenkim. Kemudian yang kedua teman-teman adalah jaringan ikat sesungguhnya. Jaringan ikat sesungguhnya ini teman-teman terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikuler, dan jaringan lemak. Nah, jaringan ikat sesungguhnya ini juga teman-teman ada beberapa bagian. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat ini merupakan ikatan antar struktur yang longgar berupa serat di antara sel-sel dan cairan interselulernya teman-teman. Kemudian serat yang terdapat pada jaringan pengikat longgar tersusun atas beberapa macam sel, yaitu yang pertama fibroblast, kemudian makrofag, melanosit, dan sel plasma. Kemudian jaringan ikat yang kedua teman-teman adalah jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini memiliki matriks yang berbentuk dari serabut kolagen yang padat. Jaringan ini terdiri atas struktur padat reguler dan struktur padat irregular. Kemudian yang ketiga adalah jaringan lemak adiposa. Jaringan adiposa ini menyimpan lemak di dalam sel adiposa yang telah relatif berkoran besar. Sel-sel adiposa tersusun atas rapat dalam suatu matriks atau serat teman-teman yang tipis. Nah, sel-sel adiposa ini berasal dari fibroblast. Jaringan ini melapisi dan menjadi berantakan tubuh. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat penyimpanan energi. Kemudian yang keempat teman-teman adalah jaringan serat retikuler. Jaringan serat retikuler ini tersusun oleh serat retikuler. Jaringan ini banyak ditemukan di dalam makrofag dan jaringan limfofit. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah jaringan pengikat khusus atau penyokong. Disebut juga jaringan ini jaringan penyokong atas jaringan panjang atau jaringan penunjang. Jaringan penyokong ini meliputi jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan atas jaringan getah bening. Kemudian jaringan tulang rawan atau kartilago ini teman-teman merupakan jaringan yang telah memiliki pembuluh darah dan saraf, kecuali pada lapisan lainnya. Tulang rawan terbagi atas tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Tulang rawan ini teman-teman merupakan jaringan pengikat berstruktur kaku yang memiliki matriks serabut atau kolagen. Secara fungsional, jaringan darah berbeda dengan jaringan pengikat lainnya. Jaringan darah terdiri atas sel darah dan plasma darah. Sel darah merupakan bagian yang padat dari darah, meliputi 45% volume darah seseorang. Sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan trombosit yaitu keping darah atau sel darah pembeku. Plasma darah teman-teman merupakan bagian darah atau daerah yang berupa cairan. Plasma meliputi 55% volume darah seseorang. Zat terlarut meliputi plasma protein, nutrien, garam mineral, dan enzim, hormon gas-gas, dan zat organik lain. Plasma protein meliputi albumin, globulin, fibrinen, dan protombin. Kemudian jaringan yang ketiga teman-teman adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini teman-teman adalah jaringan yang menutupi tubuh hewan. Secara umum, jaringan epitel ini terbagi menjadi dua, yaitu
jaringan epitel selapis dan berlapis. Berdasarkan bentuknya teman-teman, setiap epitel ini terbagi menjadi epitel bentuk pipih, epitel bentuk kubus, dan epitel bentuk silindris. Nah, karakteristik jaringan epitel ini teman-teman adalah sel-selnya yang berkaitan rapat dan ruang antar sel yang sangat kecil. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jadi itu tentang jaringan epitel teman-teman. Kemudian yang keempat teman-teman adalah jaringan saraf. Jaringan hewan yang lainnya adalah teman-teman yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf ini terdiri atas sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau neuroglia. Jaringan saraf ini berkembang dari lapisan oktoderm embrio. Berdasarkan fungsinya teman-teman, neuron ini dibedakan atas neuron sensorik atau afteren, kemudian neuron motorik atau eforen, dan neuron konektor atau disebut interneuron atau asosiasi. Berdasarkan polar atau ujungnya, neuron ini dibagi lagi menjadi unipolar, bipolar, dan multipolar teman-teman. Impuls dalam suatu sel saraf bagian dari dendrit badan sel dan sepanjang aksen yang melalui selubung melin. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang jaringan pada hewan ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.